Haleluya Yesus. Segala puji syukur hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa, dan Engkau Allah kami yang sungguh terang dalam segenap hidup kami. Patut kami menaikkan syukur kami bagi hari yang indah ini Bapa, karena kedahsyatan-Mu, karena kebaikan-Mu lah Tuhan. Kami boleh menerima anugerah demi anugerah dalam setiap hidup kami semua. Saat ini kami akan mempersiapkan hati kami, batin kami, bahkan segenap hidup kami, untuk kami datang kepada Engkau dan menaikkan pujian syukur kami terhadap Bapa. Karena dari pujian dan syukur kami, disitulah kami akan mengalami perjumpaan yang indah secara pribadi dengan Engkau, dengan hati yang mulus, dengan hati yang terbuka di hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkan pagi hari ini kami menerima anugerah yang besar dalam kehidupan kami, agar kami semakin hari dari hari ke hari, semakin kami cinta akan Tuhan, semakin kami mengenal pribadi Tuhan dalam hidup kami, sehingga dalam setiap langkah, dalam setiap berbicara, berpikir, kami tidak salah ya Tuhan, tapi kami tetap di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa yang baik. Kami persembahkan hidup kami, jemaat ini bahkan yang mungkin saat ini masih ada perjalanan. Kiranya mereka semua Tuhan boleh tiba di tempat ini tanpa kekurangan apapun juga daripada Tuhan. Dan kami bersahati menaikkan pujian syukur pagi hari ini. Segala kuasa apapun Tuhan yang khusus yang akan menghalangi untuk kami datang dan untuk kami menaikkan pujian kami semua itu kami percaya kuasa Allah sudah mematahkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami yang belum berkenan Tuhan, mungkin saat ini kami masih menyimpan segala perkara-perkara apapun itu Bapa, kemarahan kami, awal hati kami, sakit hati kami, bahkan semuanya Tuhan yang akan menghalangi kuasa Allah untuk bekerja bagi kehidupan kami. Semuanya itu kami mau tanggalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta otoritas Allah, kami minta kuasa Roh Kudus memenuhi setiap hati kami, batin kami, pikiran kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan baik ibadah kami bagi hari ini, dan kami akan buka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sama-sama siap untuk memuji Tuhan, sama-sama berkata amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
atas segala raja. Kali ini Bapa, kami lebih lagi melompat bagi Engkau. Kami melompat hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Syukur bagi anak Tuhan.
baik Allah kita. Kita persiapkan dengan hati yang bersuka cita. Haleluya Yesus. Engkau baik bagi hidup kami semua Tuhan. Tak pernah sedikit pun Engkau meninggalkan kehidupan kami. Kami Bapa, kami mau juga rindu berbuat pekerjaan Tuhan. Sebagai tanda kami mengasihi Engkau, kami bertanggung jawab buat pekerjaan Bapa dan hati. Pegang setiap hati kami, sehingga ketika kami memberi ada damai, ada bagi sukacita, sehingga kami dapat melakukan semuanya itu dengan sadar, dengan iman yang penuh. Dan kami selalu katakan, ketika kami menabur, kami tidak akan pernah menjadi orang yang berkurang, tapi kami akan terus Tuhan cukupkan dalam segenap hidup kami. Apapun yang kami kita perlukan, Tuhan akan sediakan bagi hidup kami. Demikian juga Tuhan, kami siapkan diri, rohani kami, hati kami, untuk kami diberkati dengan firman. Kami mau Tuhan, hati ini adalah hati yang lembut, bukan hati yang bersemak duri, bukan hati yang hanya dengan penuh dengan batu, tetapi bila firman itu bertumbuh subur dalam hidup kami, sehingga firman itu yang menguatkan kami, untuk kami terus melalui hari-hari kehidupan kami, meninggalkan segala apapun yang tidak berkenan di depan hadirat-Mu. Dosa kami, apapun itu Bapa, masa lalu kami, yang kami mau pandang saat ini adalah Kristus hidup di dalam kehidupan kami, membawa kami kepada terang itu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk firman, dan kami juga siapkan berkat yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami menabur di tempat ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Tanda-tanda tanda itu Tuhan, kami rindu juga berbahagia dalam penuaian. Hallelujah.
umat-umat-Mu semua diselamatkan. Sebab kami tahu Tuhan, waktu-Mu adalah singkat, waktu-Mu adalah sementara. Untuk melayakkan kami, untuk kami selalu mengandalkan Engkau, melibatkan Engkau, untuk kami selalu bergantung dan tergantung dengan Engkau. Tidak sekedar kami percaya, namun mempercayakan seluruh kehidupan kami kepadamu. Betapa kami kagum, kami bangga, kami bersyukur punya Bapa baik seperti Engkau, Bapa yang kami kenal dan kami panggil dalam satu nama di atas segala nama, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Betapa kami bersyukur dan terima kasih buat kesempatan yang indah di mana kami boleh berhimpun tempat ini Bapa, untuk kami boleh bersama-sama memuji-Mu, menyembah-Mu, dan biarlah setiap pujian penyembahan yang telah kami persembahkan di hadapan-Mu boleh naik bagai dupa yang harum untuk menyenangkan hati-Mu. Dan ketika Kau disenangkan, kami rindu Kau berkenan di dalam, dan ketika Kau berkenan, kerinduan kami dan kehadiran jamahan kuasa urapan yang baru mengalir memenuhi atas kehidupan kami, sehingga kami dibaharui, kami diperindah dalam pandangan Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih dan terima kasih. Tiba waktunya Tuhan, layakan kami untuk duduk diam dengar firman-Mu. Sebab firman adalah Engkau sendiri yang menasihati, menegur, mengingatkan kami, untuk kami lebih dekat dan lebih dalam lagi untuk bersekutu dengan Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Hamba-Mu yang Kau utus memberitakan kebenaran firman-Mu, Engkau terlalu tahu dan teramat sangat tahu. Engkau pun tahu keberadaan dan keadaan hamba-Mu. Untuk itu kami minta kuasa otoritas di bawah ilahi dari tempat yang maha tinggi, Kau tambah-tambahkan atas diri hamba-Mu. Kau taruhkan firman-Mu dalam bibir mulut lidah-Mu, sehingga betul-betul apa yang keluar dari bibir mulut lidah hamba-Mu Bapa, semata-mata Engkau sendiri pakai hamba-Mu Tuhan sebagai alat di tangan-Mu. Urapi hamba-Mu sekali lagi, urapi firman, urapi setiap jemaat-Mu, dan setiap kuasa apapun yang bukan daripada Tuhan, yang coba-coba mengganggu konsentrasi kami, di dalam nama Yesus semoga dihatikan, katakan hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Darah Yesus mensucikan setiap kami, darah Yesus mensucikan tempat ini, sehingga kuasa bekerja tempat ini di dalam nama Yesus. Kami minta kuat kuasa Bapa mengalir bagi kami, dan saat ini pun kami mohon kepadamu, yang utus malaikat-Mu berpasukan menjaga membentang agar tempat ini mulai atas bawah sampai kanan sampai kiri muka belakang, dan kekudusan yang daripada kami minta, sehingga hati kami, pikiran kami, roh kami hanya tertuju kepada Engkau di dalam nama Yesus. Sehingga ketika kami datang berbeda, ketika kami pulang, ketika kami datang membawa beban pergumulan persoalan, ketika kami pulang membawa kelepasan yang datang daripada Tuhan, membawa kemerdekaan yang datang daripada Tuhan, membawa kemenangan yang datang daripada Tuhan. Semua bukan karena hebat kuatan perkasa kami, namun Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap langkah kehidupan kami di dalam nama Yesus. Dan ini kami siap untuk dengar firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu saudara Tuhan. Shalom. Maaf, masker dapat saya buka, karena terus mengajar kalau kita yang pakai kacamata itu sangat mengganggu. Kalau kita ngomong, embun yang ada sehingga mengganggu pandangan. Satu yang luar biasa, kita nggak terasa kita sudah di tahun 2002, nggak terasa juga kita sudah masuki bulan pertama, bahkan minggu terakhir daripada bulan Januari. Sadar atau tidak terasa, waktu begitu singkat. Waktu nggak kerasa. Bahkan yang dulu mungkin masih imut-imut, masih cantik, muda, oke punya, sekarang sudah nenek-nenek. Kita dikejar. Saya ingat betul. Nggak kerasa saya hampir 5 tahun pensiun. Kayaknya tempo hari masuk poluan tuh lupa lewat aja ternyata. Betapa waktu itu sangat penting. Betapa waktu itu sangat berharga. Betapa waktu itu kayaknya begitu singkat.
Bahkan kita seolah-olah hidup cuma sekedar, kalau orang Jawa mampir mobil, numpang lewat, numpang minum, bangun firman Tuhan seperti rumput, pagi tempat sore hilang. Betapa waktu itu sangat-sangat singkat. Betapa waktu itu betul-betul berharga. Nah, untuk bisa menghargai waktu yang ada, selayaknya kita makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita makin dekat dengan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, untuk menyingkat waktu yang ada, kita lihat kebenaran firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 3. Saya ambil ayat 1 sama 11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan ayat 11. Untuk menghargai firman Tuhan, saya cepat Bapak Ibu terkasih berdiri dan kita akan baca sama-sama. Sehingga kita tidak sekedar membaca, kita melihat, kita mendengar, kita merenungkan, dan kita mengecapkan. Untuk kita mampu melakukan, untuk kita waspada dalam menghadapi hari-hari yang semakin hari semakin tidak menentu, hari-hari yang semakin hari semakin jahat. Sekali lagi, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan loncat ayat 11. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin buat firman Tuhan. Silahkan duduk kembali. Sekali lagi kita bicara waktu. Waktu kita sama 24 jam sehari, gak lebih dan gak kurang. Betapa pentingnya waktu itu. Ternyata waktu itu adalah kesempatan. Banyak hal. Dan kita tahu kesempatan tidak pernah 2 kali. Kesempatan cukup sekali, tidak pernah terulang lagi. Betapa pentingnya sekali waktu. Waktu bicara tentang kesempatan. Waktu juga bicara tentang anugerah. Berarti apa? Kalau kita sebagaimana dasar ini, itu satu anugerah ketika kita bangun pagi dalam keadaan sehat, nafas hidup yang normal, detak jantung yang normal, kesehatan, kemampuan, kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah anugerah. Jadi anugerah itu tidak berupa materi, itu cuma bonus. Kita bisa hidup hari-hari, kita bisa nafas hari-hari, kita bisa menikmati hari-hari. Itu adalah satu anugerah, satu kesempatan yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, saya bangun tidur gak bisa bangun. Ketika saya buka mata, terputar. Akhirnya saya terbejamkan. Saya coba sekali lagi, terputar lagi. Sampai 3 kali. Saya pikir ada apa Tuhan? Nah, kalau orang gak sehat itu lain. Maka kita bersyukur kalau kita boleh ada sebagaimana ada saat ini. Ternyata saya kena vertigo. Vertigo itu kita di macam terputar, apalagi kita bergerak. Di situ, ya saya bersyukur ada anak di rumah. Langsung saya dikasih obat, mama istirahat. Istirahat, nggak bisa bergerak. Bisa sih bergerak, tapi saya coba untuk bangun, kita kurang. Jadi saya harus pejam mata dan saya harus diam untuk beberapa saat. Kira-kira sejam, 2 jam, saya rasakan, saya buka mata setelah sudah melakukan. Saya berusaha duduk, ternyata. Saya berusaha lagi bangun, ternyata nggak apa-apa. Maka kita bersyukur, saya bersyukur kalau saya masih sehat.
Saya masih bisa menikmati hari-hari terus, saya bersyukur. Makanya sekali lagi, waktu adalah kesempatan. Waktu adalah anugerah yang Tuhan beri buat saudara dan saya. Untuk itu kita belajar untuk menghargai waktu. Karena firman Tuhan pun mengatakan, kita lihat di Mazmur pasal 90, firman Tuhan katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Karena waktu adalah anugerah, waktu adalah kesempatan. Bagaimana kita menggunakan waktu yang ada secara bijak atau secara sia-sia, secara bodoh atau secara cerdik, secara cerdas, secara pintar. Gunakan waktu yang ada untuk otomatis memulai aktivitas kita, otomatis dahulukan Tuhan. Karena firman Tuhan juga katakan, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Berarti apa? Waktu yang ada sebelum kita mencari yang fana, yang sesaat, yang sementara, kita harus cari dulu kekekalan. Kita cari dulu wajah Tuhan. Kita cari dulu untuk bisa mengenal Tuhan dengan benar. Kita cari dulu untuk kita boleh menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Itulah hati yang bijaksana, hati yang selalu melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Karena firman Tuhan juga katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati bijaksana bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sekali lagi, mari kita menghargai waktu yang ada. Ayat 11 katakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam kehidupan ini selalu melewati proses. Dalam kehidupan ini pasti kita menghadapi tantangan, halangan, rintangan. Bahkan kadang-kadang kita dibikin susah. Kalau kita lihat ayat 2 sampai ayat 10, ada waktu susah, ada waktu senang. Ada waktu sakit, ada waktu sehat. Ada waktu lemah, ada waktu kuat. Ada waktu tertawa dan ada waktu sedih. Itulah kehidupan. Dan siapapun pernah merasakan kehidupan seperti itu. Tapi yang luar biasa, maksudnya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Tapi percayalah, waktu Tuhan adalah yang terindah. Waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Mengapa? Tuhan membawa segala sesuatu indah. Pasti Tuhan punya rencana. Pasti Tuhan punya agenda untuk saudara dan saya. Saya ingat betul ketika ada janji Tuhan buat saya tahun 98 Tuhan katakan janji Tuhan buat saya. Masa tua pian nyaman. 2002 ada hamba Tuhan katakan Tuhan akan memberkati engkau sampai kedua belah tahun tidak mampu menampung waktu. 4 tahun kemudian dari 98 sampai 2002 itu baru Tuhan menjanjikan sesuatu. 98 Tuhan menjanjikan, tahun 2002 Tuhan meneguhkan, tahun 2020 baru dibuktikan oleh Tuhan. Berarti waktu, kenapa waktu begitu panjang? Menurut kita panjang, menurut Tuhan tidak, karena berwaktunya. Karena waktu Tuhan adalah indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati
mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sekali lagi, waktu. Saya kasih judul firman Tuhan, waktu. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita lihat di Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ayat 18. Mengapa Tuhan membuat segala sesuatu indah? Ayat 17 katakan, setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, tetapi firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Kedron, dengan siap sedia berperang berjalan orang Israel dari tanah Mesir. Satu perjalanan panjang buat bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan dari Mesir. Beberapa tahun 2012 Tuhan izinkan saya ke Israel. Cuman saya tidak lihat Mesir, tapi saya lihat Yordania. Ternyata saya lihat sekarang kan serba canggih. Kita lihat semua di Google. Kita punya nenek atau kakek yang luar biasa cerdasnya, yang menuntun kita tidak sekedar firman tapi pengetahuan itu juga perlu. Ternyata jarak dari Mesir ke Israel itu 741,7 km. Itu kalau naik bus jaraknya memerlukan waktu antara 10 sampai 12 jam. Kalau jalan kaki kurang lebih 1 bulan. Waktu itu nggak panjang, tapi kenapa bangsa Israel sampai 40 tahun berputar-putar di tempat itu? Karena firman Tuhan katakan, setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah menuntun. Berarti apa? Bukan atas kehendak manusia, tapi atas kehendak Tuhan. Tuhan tidak membiarkan. Yang namanya dituntun berarti tidak dilepas. Dituntun, dijaga, dipelihara, dilindungi sedemikian rupa, sehingga selama berjalan 40 tahun sepatu mereka tidak robek, baju mereka tidak koyak. Bahkan pada saat siang hari mereka dituntun pakai tiang awan, pada malam hari mereka dituntun pakai tiang api. Bahkan mereka tidak pernah kelaparan, karena Tuhan siapkan makanan, yaitu mana dan burung puyuh daging di situ. Berarti apa? Kalau atas segala sesuatu Tuhan izinkan, Tuhan tanggung jawab. Amin. Mungkin pada saat ini ada Bapak Ibu terkasih sedang berjalan di padang gunung, segala menghadapi persoalan kehidupan yang begitu pelik, sukar, sakit, entah dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, ekonomi, sakit, penyakit. Kalau Tuhan izinkan, percayalah Tuhan tanggung jawab. Amin. Tuhan akan pelihara hidup kita sedemikian rupa karena Tuhan yang menuntun. Tuhan yang membawa, Tuhan yang bertanggung jawab. Jadi kalau kita hidup dalam tuntunan Tuhan tuh gak usah khawatir, gak usah takut, gak usah gelisah, gak usah sungut-sungut. Kegelisahan apapun, persungutan kayak apapun, itu tidak akan menyelesaikan masalah, karena Tuhan kehendaki. Bahkan ayat berikutnya, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Kedron. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Sekali lagi,
Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mengizinkan. Satu kesaksian, mungkin ada yang belum dengar, tapi tidak apa-apa. Ini buat saya bukan satu aib, tapi Tuhan izinkan saya berjalan di padang gurun. Tuhan proses kehidupan keluarga rumah tangga saya dengan 13 perempuan yang sudah mengganggu kehidupan rumah tangga kami. Lebih daripada 30 tahun kami diproses sedemikian rupa. Mungkin kalau orang seberang sudah talak 3, 4, 5. Tapi segala sesuatu kalau Tuhan izinkan terjadi, sekali lagi Tuhan tanggung jawab. Dikira enak, dikhianati suami lebih dari 30 tahun. Enggak, sakitnya tuh di sini. Dihina, diketawai. Bahkan orang yang suka mendoakan saya tuh jenguk sampean. Tapi ketika kita belajar melibatkan Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan, belajar menaruhkan harap iman kasih kita kepada Tuhan, waktu Tuhan indah pada waktunya. Amin. Akhirnya terselesaikan dengan cara Tuhan. Bahkan proses sedemikian rupa Tuhan selesaikan satu persatu, Tuhan pulihkan satu persatu dengan cara Tuhan. Saya kan cuma menjalani aja. Sutradara terbaik adalah Tuhan. Tuhan suruh sana, suruh. Ternyata inilah kalau Tuhan sudah menuntun. Sekali lagi, waktu Tuhanlah indah. Waktu Tuhan yang indah, yang luar biasa. Ternyata sekian tahun dihadapkan ya dengan peperangan. Tuhan punya maksud. Saya ingat betul ketika saya masuk, ya ini sudah lama, tahun 82 saya masuk pendidikan Polwan. Saya mental kampung, namanya orang kampung, penakut pasti, pemalu iya. Ketika kita masuk di lembaga pendidikan, mental kampung kita dibuang sama sekali. Ada yang jadi tentara di sini toh? 3 bulan awal mental kamu kita dibikin dong, dibikin habis. Yang ada awal cuma takut. Namanya orang kamu dengar tembakan dong, takutnya setengah mati. Takut. Apalagi dengar alarm pasti kita dikerjain, pasti kita dihukum, pasti kita ya dibentuk. Ternyata itu cara, secara instansi itu cara membentuk saya, cara merubah karakter saya, cara membimbing saya yang mental kampung dibuat jadi mental militer. Apa bedanya bangsa Israel? Mental budak karena dia tinggal di Mesir sebagai budak. Itu dididik, diproses, dibentuk oleh Tuhan di padang pasir, harus menghadapi tantangan, harus menghadapi rintangan, harus menghadapi musuh, harus berperang. Orang perang gak boleh loyo, men. Kalau kita lemah loyo pasti disikat sama si musuh. Ternyata inilah maunya Tuhan. Di waktu, kasih waktu yang panjang untuk membentuk karakter daripada orang-orang bangsa Israel tadi yang keluar dari tanah Mesir. Juga ini membentuk pribadi saya dari orang kampung menjadi pribadi yang militer. Sikap, perilaku yang tadinya penakut jadi berani, yang tadinya lemah jadi kuat. Ternyata waktu adalah indah untuk membentuk karakter seseorang. Inilah perlunya waktu. Makanya Tuhan menjadi segala satu indah pada waktunya. Jadi manfaat yang pertama, waktu yang panjang adalah membentuk karakter kita. Itu adalah alat yang tepat dari Tuhan untuk bentuk saudara dan saya.
bereskan dengan cara Tuhan. Satu, sekali lagi gunanya waktu adalah untuk memproses, untuk membentuk karakter orang Israel yang mungkin lemah, penakut, diubah menjadi berani, menjadi kuat untuk menghadapi tantangan, halangan, rintangan, cobaan yang ada. Demikian juga saudara dan saya. Mungkin saat ini sekali lagi ada persoalan, tidak usah takut. Asal kita ada dalam kendalinya Tuhan, asal kita dalam tuntunan Tuhan, pada waktunya Tuhan akan selesaikan dengan cara Tuhan. Kenapa pula Tuhan membuat segala sesuatu indah? Satu, untuk mendoakan, supaya kita jadi anak-anak Tuhan makin indah, makin cantik dalam pandangan Tuhan. Kita menjadi alat di tangan Tuhan. Tidak sekedar kita mendapat berkat, tapi dimanapun kita berada, kita pun akan jadi berkat. Itu perlu proses. Memang kayaknya membosankan, kayaknya jenuh kalau kita mengandalkan kekuatan kita yang serba terbatas ini. Tapi percayalah, kalau kita mengandalkan Tuhan yang tak terbatas, kuasanya, kedahsyatan, keajaiban, nggak ada yang sulit, nggak ada yang sukar. Karena tangan Tuhan yang tidak tampak oleh mata itu yang menuntun langkah hidup kita, yang menyelesaikan setiap masalah demi masalah. Mungkin saat ini kita sedang didera oleh karena ekonomi, karena situasi dan kondisi. Kita diajarkan Tuhan untuk berinovasi. Saya juga ingat betul ketika anak-anak saya belum selesai kuliah, sementara saya sudah pensiun, gampang tidak. Nggak gampang. Langkah apa yang saya ambil? Saya belajar. Makanya saya pernah jualan udang crispy, saya pernah jualan juga teri crispy. Pernah, saya belajar. Saya pagi-pagi, jam 4 pagi ke pasar itu, saya sini 20 kilo, kanan 20 kilo. Loh, saya buat ngangkat loh. Itu kekuatan, bukan kekuatan saya, tapi kekuatan Tuhan yang memampukan saya. Saya proses sedemikian rupa. Saya tawarkan di mana-mana. Itu. Jadi kadang-kadang kita Tuhan izinkan supaya kita pikirannya buka, inovasi kita buka, semangat kita yang tadinya loyo jadi bangkit, supaya masalah terselesaikan dengan cara Tuhan. Amin. Apalagi kenapa kita melupakan waktu? Waktu juga bicara tentang prioritas. Kita lihat di Efesus pasal 5 ayat 15-16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari adalah jahat. Waktu juga bicara tentang prioritas, mana yang harus kita dulukan. Otomatis prioritas pertama seperti saya sampaikan tadi, prioritas utama adalah mendahulukan Tuhan. Karena firman Tuhan juga, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, manusia tidak bisa merubah dirinya sendiri. Tapi ketika kita mau untuk memperhatikan cara hidup kita, sadar atau tidak sadar, kita manusia penuh dengan kekurangan, kelemahan, bahkan keterbatasan. Bahkan sadar atau tidak sadar kita semua berontak
kita menyangkal Tuhan. Mungkin kita hidup gak benar. Kita harus berubah. Kita harus memperhatikan bagaimana hidup kita. Saya berperan baik-baik. Latar belakang saya juga kacau. Saya bukan orang suci. Tapi ketika saya mau berubah, kenapa saya hidup seperti itu? Saya harus berubah. Saya harus bangkit. Saya harus utamakan Tuhan. Saya harus prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya untuk saya bisa menjalani hidup ini. Waktu sekali lagi bicara tentang prioritas. Mana yang harus utamakan? Kesibukan kita hari-hari yang nonton YouTube pagi, siang, sore, malam, atau kita dahulukan Tuhan? Ini makanya kita diberi waktu sekali lagi, karena waktu bicara anugerah, bicara juga tentang kesempatan. Jadi kesempatan yang ada gunakan sebaik-baiknya. Waktu juga bicara untuk bagaimana kita harus berubah. Sekali lagi kita juga harus bertobat. Kita lihat ayatnya di Matius pasal 12. Matius pasal 12 ayat 20, teman-teman. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan suku yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia udah yang besar berarti bicara Tuhan, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Ini satu perumpamaan yang luar biasa. Bulu itu apa sih? Bambu. Sumber yang jelas. Dulu sebelum ada kompor-kompor gas itu pakai kompor biasa. Atau mungkin kita pakai orang Jawa pakai ubin, pakai lentera. Kalau sudah udar, intip-intip, mati tidak, hidup pun tidak. Ini bicara tentang apa? Ini bicara orang-orang yang kehilangan pengharapan, yang patah semangat, hidup segan mati tak mau. Ini juga bicara tentang satu kegagalan, satu yang tidak punya pengharapan, orang yang frustasi, orang yang kayak nggak ada gairah hidup. Tapi ketika kita mau berubah, firman Tuhan katakan bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, tidak diputus, tidak dipatahkannya, dan suku yang udarnya tidak akan dipadamkannya, sampai yang menjadikan hukum itu benar. Berarti apa? Waktu juga bicara tentang sekali lagi kesempatan untuk kita berubah. Waktu kesempatan untuk kita bertobat. Waktu untuk kita juga bicara untuk kita bangkit. Jangan lemah, jangan loyo. Orang loyo itu kan jadi apa-apa. Ya kayak itu aja. Saya perhatikan di kampung saya, orang yang loyo, nggak punya pengharapan, lemah, nggak jadi apa-apa. Akhirnya apa? Jadi beban. Begawe tidak mau. Bisanya cuma apa? Ngerepoti keluarga. Repoti lihat nih. Kalau kita lihat orang yang malas itu rasa-rasa. Berarti apa? Jangan malas lagi. Jangan patah semangat. Menjalani hidup ini jangan patah semangat. Jangan frustasi. Jangan kehilangan pengharapan. Tapi bangkit. Karena firman Tuhan sampai yang menjadikan hukum itu menang. Ketika kita bangkit, kita tinggal
frustasi kita tinggalkan patah semangat kita tinggalkan layo kita. Kita menjadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Apapun yang diusahakan pasti berhasil. Firman Tuhan aja katakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan pada Tuhan. Orang cenderung berberkat itu enggak tuh. Jangan berkatnya, tapi orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Berarti orang yang punya pengharapan, orang yang punya semangat, orang yang aktif, bukan orang yang pasif yang diberkati oleh Tuhan. Jadi waktu pertama ada cara Tuhan membentuk karakter kita dengan proses yang begitu panjang. Waktu juga bicara tentang prioritas, mana yang harus diutamakan, mana yang tidak. Waktu juga bicara untuk kita berubah cara hidup kita yang lama menjadi cara hidup yang baru. Orang yang bangkit, orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Sebab hanya orang yang berkemenangan itulah yang bisa menikmati masa depan yang penuh dengan gilang gemilang. Kenapa? Ya memang Tuhan izinkan harus terjadi. Karena waktu Tuhan itu indah. Sehingga ketika kita menjalani hidup ini dengan pernak-pernik kehidupan yang ada manis, getir, pahit, asam, kecut, ya, tapi tidak boleh loyo, tidak boleh ogah-ogahan, tidak boleh malas, tapi semangat di dalam Tuhan. Amin. Saya perhatikan kekristenan pun seperti itu. Saya perhatikan, saya perhatikan. Pernah saya bilang orang Kristen ada tipenya macam-macam. Ada yang Kristen-Kristenan, ada yang Kristen dan ada yang Kristen tenanan. Kalau Kristen-Kristenan nggak dijatah setahun ibadah 2 kali, pas Natalan, pas Paskahan. Jadi Krispas sama Kristal. Tapi kalau orang Kristen, Kristen aja. Ada pendekatan. Yang minggu datang gereja, tapi harus Senin sampai Sabtu nggak diisi dengan kebenaran, nggak ada ibadah pribadi, nggak ada komunikasi dengan Tuhan. Itu Kristen. Tapi kita harus meningkat. Tidak sekedar cuma Kristen-Kristenan, tidak sekedar cuma Kristen, tapi Kristen tenanan, Kristen yang benar-benar hidup takut akan Tuhan, Kristen yang betul-betul beribadah Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Ada mezbah pagi yang dinaikkan, ada pujian syukur dinaikkan. Saya bersyukur. Bersyukurnya apa? Saya pernah di luar Kristen, saya pernah. Orang dulu, saya sholat tahajud aja, ada tikus katek itu aja langsung saya tidur. Mau kena saya bikin untuk sihir karena ketakutan. Zaman saya masih di seberang, saya sholat tahajud loh. Saya lakukan. Meningkat. Akhirnya saya jadi orang Kristen. Tapi bukan Kristen tenanan, tapi Kristen-Kristenan. Karena apa? Saya nggak ada yang ngarahkan, saya nggak ada yang bimbing, saya nggak ada yang didik, saya nggak punya orang yang mau nuntut saya. Sementara suami saya yang asli nenek moyang Kristen itu dia abal-abal KTP-nya. Jadi makanya jangan puas punya KTP Kristen. Pak, kalau cuma KTP Kristen, KTP masuk surga, kita tinggal di dunia, dia tinggal di neraka. Tapi yuk, kita ini loh, pribadi Kristus ada dalam hidup kita. Harus ada perubahan. Ada harus yang ambil prioritasnya. Karena apa? Kita dulu
berubah serupa dengan gambarnya. Itu perlu proses, itu perlu waktu. Kita harus bertobat. Makanya betapa pentingnya waktu itu. Waktu juga bicara tentang kesetiaan Tuhan kepada saudara dan saya. Kita lihat di 1 Tesalonika ayat 23 sampai ayat 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan mengenapinya. Waktu juga bicara tentang kesetiaan Allah bagi saudara dan saya. Pada dasarnya tangan Tuhan selalu terbuka. Menanti apa? Bagi saudara dan saya untuk kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dalam hidup ini gak bisa instan, tidak. Yang ada cuma mie instan, kopi instan. Tapi hidup, proses hidup manusia tidak bisa instan. Dalam pengiringan Tuhan juga tidak bisa instan. Perlu kesetiaan, perlu ketaatan, perlu ketekunan, perlu bayar harga. Dengan waktu yang Tuhan siapin. Amin. Dengan waktu yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Pilihan. Kita mau yang mana? Menyiapkan waktu yang ada, atau kita tangkap waktu yang ada untuk kita punya hati yang bijaksana untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya. Betapa luar biasa waktu yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Anak-anak kami sudah balik semua di Banjarmasin. Nggak kerasa. Ternyata yang besar merantau selama 16 tahun. Yang kecil saya itu merantau 11 tahun. Nggak kerasa ya. Iya, aku nggak kerasa, yang lihat kita yang biayanya kerasa banget. Dan waktunya dia boleh menjadi berkat bagi kami sebagai orang tua. Betapa indahnya waktu Tuhan. Makanya segala sesuatu, kalau atas kehendak Tuhan dan cara Tuhan, percayalah itu yang terbaik. Banyak hal yang kita dapat dengan waktu yang ada. Ya, dan waktu itu adalah alat tepat untuk proses hidup saudara dan saya. Dengan waktu itu juga cara Tuhan untuk kita bisa belajar memprioritaskan mana yang harus kita prioritaskan. Dan waktu kita juga bisa berubah untuk kita bertobat, meninggalkan kehidupan kita yang lama yang tidak benar, yang tidak layak, yang tidak pantas. Dengan waktu kita juga belajar untuk kita setia. Setia itu bukan setiap lingkungan ada loh. Itu buat bapak-bapak yang buat selingkuh itu setia. Wah, ini setia, bukan setia. Tahunya lain bedanya. Ternyata setia buat mereka setiap lingkungan ada. Tapi setia itu bicara tentang kesabaran, tentang ketaatan, tentang ketekunan. Situasi tidak baik, tetap Yesus yang terbaik. Suami jauh di ujung sana, kita tetap setia. Kita tetap dan tetap punya pandangan yang positif, sikap hidup yang positif. Percayalah, asal kita mau menggunakan waktu yang ada. Tidak sekedar kita yang diberkati, tapi kita juga jadi berkat dimanapun kita berada. Biar firman Tuhan yang singkat. Firman Tuhan yang ada, yang mengajarkan saudara dan saya untuk setiap kita menghargai waktu yang ada. Amin.
waktu yang ada itu sangat-sangat luar biasa asal kita mengerti. Orang mengerti itu bisa bersyukur. Orang yang tidak mengerti itu yang suka sungut-sungut, suka ngedongel, suka nyalakan sana, nyalakan sini, nyalakan situ. Tapi kalau kita bisa bersyukur, saya percaya Tuhan, kalau segala satu Tuhan izinkan, Tuhan mau mampukan untuk saya bisa menjalani, untuk saya bisa melewatinya, bukan karena saya, tapi karena Tuhan beserta dengan saya. Tapi tidak beserta dengan saya, tapi ada dalam diri saya. Karena Tuhan melalui Roh Kudusnya sudah tinggal, diam, berkata, berkerajaan, berdaulat, menguasai, mengendalikan, menuntun, memimpin, membimbing seluruh kehidupan kita. Sekali lagi Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian dia. Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan saudara dan saya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya jemput singer songwriter musik. Kita sampai menjadi terima kasih Tuhan. Sungguh indah untuk bersama Engkau. Waktu begitu indah dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan akan satu
Secara manusia kadang kami tidak mengerti. Secara manusia kadang kami gagal. Bahkan ketika kami harus melewati badai kehidupan, cobaan dan rintangan, kami menyadari tidak jarang kami lemah. Kami takut. Namun satu hal yang kami tahu, waktu mulai yang terbaik dalam kehidupan ini. Mari Tuhan tuntun kami, pimpin kami, bimbing kami. Kekuatan yang datang daripada Tuhan saja memampukan kami untuk kami dapat melewati badai kehidupan ini. Pegang setiap kami Tuhan, pegang hidup kami. Ampuni kalau sering kami bersungut-sungut, ampuni kalau sering kami lemah, ampuni kalau sering kami memberontak Tuhan. Ampuni oleh karena ketidakmengertian kami, oleh karena kebodohan kami, oleh karena kekerasan hati kami. Biar belas kasihan yang datang daripada Tuhan Kau curahkan buat kami. Oleh kebenaran firman-Mu kami boleh diingatkan, kami boleh ditegur, kami boleh dinasihati. Betapa pentingnya waktu bagi kami, karena kami tahu waktu adalah anugerah buat kami. Waktu adalah kesempatan untuk kami berubah, untuk kami tahu prioritaskan mana yang harus kami dulukan. Waktu adalah membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tanpa Engkau memandang kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami, serta Engkau menerima kami apa adanya tanpa Engkau pernah menuntut apa yang kami tidak mampu lakukan. Terima kasih dan terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, namun biarlah Roh Kudus-Mu sendiri memberikan pengertian, pemahaman bagi kami, untuk kami lebih dan lebih mengerti akan rencana dan kehendak terbaik dalam kehidupan kami. Sebab yang kami tahu, waktu ada terindah dalam kehidupan ini. Memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau, baik singer, song leader maupun pemain musik. Tuhan, talenta karunia Tuhan percayakan buat mereka. Tambah-tambahkan dan pertajam terus pakai seluruh kehidupan mereka, hanya untuk hormat, kemuliaan, kebesaran dan keagungan Tuhan. Hamba-Mu yang melayani Engkau dalam bidang kolektor, dalam bidang mass media, dalam bidang HP, Tuhan memberkati mereka. Bahkan mereka yang melayani Engkau dalam bidang Tuhan membawakan acara, Tuhan Kau juga memberkati mereka. Terlebih-lebih Kau juga memberkati gembala sidang kami Pak Petrus Tuhan, dimanapun dia berada, biar kasih karunia, anugerah, berkat, pertolongan, perlindungan yang datang daripada Tuhan, serta kesehatan, kemampuan, kekuatan yang Kau curahkan buat Pak Petrus Bapa. Berikan roh kebajikan, kebijaksanaan dan tempat yang maha tinggi, sehingga betul-betul hidupnya boleh menjadi berkat bagi kami sebagai umat-umat ketebusan-Mu, sebagai gembala sidang kami. Biar anugerah-Mu Tuhan tercurah di tempat yang maha tinggi, di dalam nama Yesus. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati anak-anaknya, Engkau berkati setiap pelayanannya, di dalam nama Yesus. Kau juga memberkati jemaat-jemaat yang ada di dalam nama Yesus. Apapun persoalan, Tuhan, Engkau solusi yang terbaik. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang kekurangan, Tuhan cukupkan. Mereka yang bertanya-tanya, biar sumber jawaban yang datang daripada Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan saat ini juga kami berdoa buat Pak Nenggolan yang saat ini sedang terbaring lemah di rumah sakit Bayangkara. Engkau adalah dokter di atas segala dokter, Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Melalui peristiwa sakit penyakit yang percaya, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kau berikan kekuatan yang baru. Kau biar Tuhan pulihkan dalam apapun juga. Bahkan dokter, para medis yang Kau pakai sebagai alat di tangan-Mu, Kau juga memberkati mereka. Kau berkati anak-anaknya supaya dalam menghadapi situasi seperti ini, anaknya tetap sabar, tetap taat, tetap sehat, di dalam nama Yesus.
bahkan dana biaya yang diperlukan Engkau juga mencukupkan di dalam nama Yesus. Terima kasih dan terima kasih Bapa, memberkati kota di mana kami ada, sebab kesejahteraan kota juga kesejahteraan kami. Ketika kota kami aman, tentram dan damai, pun ada kebebasan glory untuk datang kepadamu. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau memberkati bangsa dan negara kami Tuhan, di dalam nama Yesus, untuk berkata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bahkan TNI Polri itu bersinergi bahu-membahu untuk mengamankan bangsa kami secara fisik di dalam nama Yesus. Berikan mereka kesehatan, kemampuan, kekuatan yang datang daripada Tuhan, sehingga ketika mereka menjalankan tugas, mereka tetap baik-baik saja, mereka tetap sehat tanpa kekurangan apapun juga di dalam nama Yesus. Terima kasih dan terima kasih Bapa. Kau juga memberkati hamba-hambamu yang melayani Engkau, baik itu kota besar, kota kecil, di pedalaman, di pedesaan, di pegunungan, di lembah, di hutan, bahkan mereka yang mau melayani lewat mass media, bahkan melalui YouTube, Twitter maupun Facebook, bahkan lewat Telegram maupun WA. Tuhan urapi mereka, urapi jari jemari mereka, urapi kesaksian mereka, sehingga pelayanan mereka pun boleh membantu kanan dan ke kiri, banyak menjaga jiwa untuk hormat kemuliaan-Mu, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Engkau, sehingga setiap lutut berkata lutut, setiap lidah boleh mengaku bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Memberkati Jokowi sebagai presiden kami. Kedua, kami tahu tidak ada seorang pun presiden yang bukan daripada Engkau. Kami percaya presiden kami Jokowi pada tetapan pilih untuk memimpin bangsa kami. Mari Tuhan taruhkan roh kebajikan, kebijaksanaan dari tempat yang maha tinggi, sehingga pemerintahan yang dipimpinnya boleh berlaku dengan sejahtera, berlaku dengan adil, berlaku dengan kebajikan, kebijakan yang datang daripada Tuhan. Bahkan pemerintahan mulai pusat sampai daerah terkecil sekalipun, Kau juga memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih dan terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan setiap kami sudah diberkati, baik berkat jasmani, rohani, materi, kesehatan, kemampuan, kekuatan, umur panjang, terlebih damai, sejahtera, sukacita melimpah bagi setiap kami, sehingga sekali lagi ketika datang berbeda, ketika kami pulang, ketika kami datang membawa beban pergumulan, persoalan dalam bentuk apapun, ketika kami pulang bawa kelepasan, bawa kemerdekaan, bawa kemenangan yang datang daripada Tuhan, karena firman telah hidup dan menghidupi seluruh kehidupan kami. Terima kasih dan terima kasih Bapa. Inilah kami Tuhan, inilah hidup kami, di mana kalau sebentar lagi pulang, kami pulang ke tempat masing-masing. Baik kami yang jalan kaki roda 2 maupun roda 4, sertai perjalanan kami. Utus malaikat berpasukan menjaga, memberikan magari setiap kami, sehingga Kau tibakan tempat tujuan kami dalam keadaan baik, dalam keadaan selamat, tanpa kekurangan apapun, karena penyertaan pertolongan perlindungan Tuhan nyata bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, mari Tuhan sempurnakan doa-doa kami yang kurang sempurna ini, sehingga bukan kehendak kami yang terjadi, namun biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, sekali lagi kami berdoa, kami mengucap syukur seperti Engkau pun telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada siang hari ini, kita percaya bahwa semua sudah diberkati dengan berkat firman Tuhan yang datang pada siang hari ini, memberi kita semua, menguatkan iman percaya kita di dalam kemenangan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Atas nama Bapak Gembala dan juga seluruh jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Ibu Sulatri yang sudah menjadi saluran berkat buat kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini. Dan langsung saja untuk kegiatan sepekan GPSR Banjarbaru
Untuk semua kegiatan ibadah, baik ibadah keluarga, ibadah pemuda, malam minggu dan semua masih diliburkan. Untuk ibadah WBI pada tanggal 3 Februari hari Kamis bertempat di rumah Ibu Ibu Liling bertempat di Buntu Manggis, Banjarbaru. Kemudian untuk pokok-pokok doa, yang pertama adalah gembala sidang, kemudian hamba Tuhan, majelis aktivis dan anggota jemaat, kemudian hari-hari pelayanan, dan yang keempat kesejahteraan kota kita, yang kelima bangsa, negara dan pemerintah, keenam visi dan misi Jupiter Banjarbaru, ketujuh pemilihan keluarga, dan yang delapan adalah Wisma Eter yang masih dalam proses pembangunan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu berkali kepada Tuhan bisa mencapai nomor yang ada di slide. Kemudian untuk pilihan doa, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pilihan doa bisa menghubungi hamba Tuhan lengkap dengan nomor HP-nya seperti yang ada di slide. Bagi jemaat yang berulang tahun pada bulan Januari, mengucapkan semoga panjang umur, sehat dan sukses selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Kemudian untuk pelayanan baptisan, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengalami baptisan bisa menghubungi sekretariat pada setiap akhir jam ibadah. Kemudian untuk anak-anak dilaksanakan pada minggu kedua, bagi yang ingin dilayani bisa mendaftarkan pada setiap akhir jam ibadah. Untuk pemberkatan nikah, bagi Bapak Ibu yang sudah menikah namun belum memenuhi pemberkatan gereja bisa mendaftarkan diri untuk dilayani pernikahannya pada setiap akhir jam ibadah. Demikian mulai bisa sampaikan dan kalau kita minta maaf, terima kasih dan saya serahkan kepada hambanya. Terima kasih. Ya, saya menambahkan sedikit pengumuman untuk WBI. Itu kita akan laksanakan mulai di bulan Februari. Nanti saya akan buatkan jadwalnya. Di minggu pertama, ya, jam 5 sore. Dan di minggu ketiga nanti ada doa puasa. Jadi ada kegerakan untuk doa puasa. Dan doa puasa ini tempat tidak bergilir, tapi kita akan tetapkan di rumah doa kita. Jam 12 hanya 1 jam. Jam 11 kita mulai, jam 12 hanya sampai jam 12. Berarti kita buka. Jadi doa penyembahan dan baca firman. Hanya itu saja nanti. Jadi setiap minggu ketiga ada doa puasa. Mari kita gebrakan ini kita kerjakan. Setiap wanita ayo kita bangkit, dan bukan saja untuk wanita, kalau yang lain juga jemaat, ayo sama-sama kita bangkit bersama di akhir zaman ini, ya. Nah, tadi Bu Lastri sudah menyerahkan tugas untuk doa berkat. Siang hari ini saya siap melaksanakan tugas. Sebenarnya kan perintah Bapak Gembala siap yang berkhotbah, ya. Ya, jadi supaya jangan ada salah pemahaman. Mari semua kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus luar biasa, karena kasih setiamu lah kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai siang hari ini. Terlebih dalam sepanjang ibadah kami boleh merasakan bagaimana Roh Kudus menjamah setiap hati kami, dan kami percaya firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, tapi kami akan memahami tentang waktu yang Tuhan percayakan bagi kami sebagai satu kesempatan untuk kami terus mengalami perubahan, dan perubahan itu membawa kami kepada pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami siang hari ini. Apapun yang hamba-Mu sedang pikirkan, kerjakan, bahkan rencanakan dalam hidup rumah tangganya, bahkan terlebih dalam pelayanannya, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sudah mengalami lawatan Tuhan, dan kami akan bawa pulang damai sejahtera yang luar biasa, dan kami akan kembali ke rumah kami dengan damai sejahtera Tuhan Yesus. Mari kita arahkan setiap hati kita saat ini, batin kita dan seluruh kehidupan kita fokuskan dan kita terima berkat yang daripada Allah Bapa kita, di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang akan terus menuntun kita, memimpin kita, dan memampukan kita untuk kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan sampai pada Maranatha Tuhan datang menjemput kita menjadi saleh-salehnya. Haleluya, kita naikkan pujian, kami memuji segala besar.